Oke, saya mulai. Jadi saya akan menjelaskan tentang backsoundnya, cara pembuatan backsoundnya. Untuk pembuatan backsoundnya itu kalian nanti menggunakan Movie Maker. Apa itu Movie Maker? Nanti saya jelaskan. Yang perlu kalian siapkan, yang pertama adalah desain audio untuk playnya dan desain audio untuk stopnya. Rata-rata download. Kalau kalian mau desain sendiri monggo. Yang penting ada dua ini untuk membedakan nanti antara posisinya menghidupkan dan menonaktifkannya. Saya buat file baru dulu. Kelihatan nggih di layar kalian? Oke, saya gunakan Android 16. Pakainya Air for Android. Oke, langkah yang pertama adalah kalian masukkan desain kalian dulu. Yang pertama adalah kalian masukkan posisinya audio untuk mengaktifkan. Jadi jika logikanya nanti posisinya, jika tombol play ini diklik, maka backsound akan hidup dan ikon tombolnya akan berubah menjadi silang. Dan jika ikon silang itu diklik, maka audio backsoundnya berhenti. Jelas ya? Jadi posisinya kalau ini saya klik, oke, ini aja dulu yang sudah jadi. Saya play dulu. Jadi posisinya adalah ini. Kalau saya klik, ada suara backsound yang hidup dan dia berubah menjadi ikon untuk mematikan audionya. Jika saya klik, dia berhenti dan berubah ke awal lagi. Paham ya? Oke. Dan jika nanti kalian ingin berbeda, Pak, misalkan saya ingin membuatnya tanpa diklik awal, dia langsung hidup. Boleh, silahkan, nanti saya ajari. Cuma yang ini saya buatkan versi jika diklik, jika ingin menggunakan backsound, diklik, jika tidak, maka ya tidak diklik. Tapi posisinya jika sudah diklik, audionya hidup. Kalau mematikan, diklik lagi yang tombol silang itu. Oke, langkah yang pertama tadi saya masuk ke sini. Nah, yang pertama siapkan untuk audionya. Kemudian seperti biasa kalian harus create to symbol dulu dia. Kemudian bukan button tapi kalian menggunakan movie clip. Saya kasih simbol audio misalkan. Oke. Beda dengan button, jika posisinya adalah movie maker, di dalam simbol movie maker ini itu bisa kalian edit lagi untuk frame by frame-nya. Caranya bagaimana? Kalian double klik lagi. Jadi pada saat kalian double klik itu dia berada di scene 1. Kalian double klik. Nah, posisinya ada di movie makernya simbol audio. Beda. Yang awalnya ada di sini. Yang ini adalah movie maker. Kalau saya double klik, di dalamnya lagi dia masuk di simbol audio tadi. Bisa dibuat lagi. Yang ini berubah menjadi PNG lagi. Oke, yang pertama adalah posisinya menjadi movie maker. Setelah masuk yang awal ini, perhatikan ada di frame 1. Di frame 1 ini adalah tombol untuk menghidupkan. Maka kita gunakan convert to symbol. Bukan movie clip karena ini nanti adalah berupa button, berarti pilih di button. Simbolnya ganti audio on misalkan. Kalau kalian pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, suara apa ya, hidup gitu. Oke,
Kemudian posisinya yang ada di frame kedua saya kasih blank. Kenapa? Karena posisinya sudah beda. Saya masukkan yang untuk menonaktifkan. Saya taruh di sini untuk melihatkan frame sebelumnya. Kalian bisa gunakan ini. Nah, jadi layout sebelumnya kelihatan. Oke, frame 1, 2. Saatnya jam ke-6 dimulai. Oke, kurang lebih. Oke, kalau sudah, oh ya, sorry, yang kedua jangan lupa kalian buat juga dia di simbol kemudian button. Oke, suara mati. Saya klik OK. Jadi yang pertama hidup, yang kedua dia dimatikan. Seperti biasa, untuk skripnya penggunanya adalah kalian tinggal pilih saja navigasinya. Kalian klik audio on-nya, kemudian kalian pilih kodenya, pilih di audio and video. Jadi posisinya aslinya adalah seperti ini, action script. Kalian pilih di audio dan video, kalian pilih di play or stop sound, double klik. Oke. Bentar, tadi belum aktif button satunya, ini harusnya dia connect ke sini. Saya lupa. Di posisi setelah simbol dia harus ada yang namanya name. Nah, belum dikasih. Jadi dikasih dulu namanya BTN on misalkan. Oke, mau saya copy, saya masuk, saya ganti tadi BTN on. Oke, saya ulangi aja. Saya hapus. Oke, saya ulangi lagi. Diklik posisi simbolnya. Kemudian pastikan ini dulu propertinya sudah dikasih. Diklik, kemudian kode name. Klik play or stop sound. Nah, secara otomatis nama dari buttonnya, instant name-nya akan masuk ke sini. Cuman untuk memasukkan audionya berbeda. Saya punya script sendiri, jadi tidak pakai yang ini. Saya gunakan play di sini. Oke, saya hapus. Saya ulangi lagi. Aslinya seperti ini. Kalian nanti memasukkan musiknya itu, kalau pakai bawaannya, kalian masukkan URL untuk soundnya. Kelemahannya satu, kalau kalian menggunakan link yang sudah terkoneksi internet, kapanpun kalian menggunakan aplikasi kalian nanti harus wajib hukumnya ada koneksi internet. Kalau tidak ada aplikasi kalian, untuk menghidupkan suaranya tidak bisa. Kalau kalian URL kan ke lokal, berarti ke file yang tersimpan di laptop saya misalkan. Kalau saya sudah convert ke APK nanti, saya harus sertakan musiknya. Lebih ribet lagi, ya. Makanya saya buat script yang berbeda. Saya hapus, ya, yang awal tadi saya hapus. Saya hanya ambil untuk menghidupkan suaranya saja. Oke, ada di frame 1. Saya butuh ini. Saya nanti kasih tahu urutannya.
Oke, sebelum saya jelaskan ini, kalian harus masukkan dulu soundnya. Jadi audio yang sudah kalian download tadi, kalian masukkan nanti ke library dulu. Audionya sini. Oke, saya lanjutkan. Musiknya kalian masukkan ke library. Kalau kalian ingin memastikan musiknya udah masuk seluruhan, kalian bisa play lewat sini. Oke, kalau posisinya bisa di play berarti dia berhasil, sudah diupload di library-nya. Langkah urutannya selanjutnya adalah kalian gunakan audio ini sebagai kelas. Kelas itu berarti nanti kalau di convert itu secara otomatis dia akan ikut di dalamnya. Pada saat mau dibuat APK atau aplikasi yang bisa diinstal di Android, musik ini otomatis akan dibawa sama file yang nanti akan dibuat APK. Caranya adalah kalian klik kanan, Properties, kemudian kalian pilih Action Script, aktifkan exportnya, kemudian kelasnya kalian ganti biar mudah diingat, tidak nama aslinya. Misalkan musik baru, saya samakan dengan awal tadi. Boleh menggunakan nama yang lain Pak, silahkan. Yang penting ini kalian ingat, kalau memanggil kelas musik, ingin memanggil musik ini atau audio ini, kalian manggilnya adalah namanya musik baru. Oke, saya klik OK. Ini akan ada peringatan untuk di convert, kemudian saya klik OK. Kalau posisinya berhasil, di link akan muncul nama yang kalian buat, musik baru. Musik baru ini nanti dipakai di mana? Dipakai di action script-nya. Oke, perhatikan. Jadi posisi jika button on-nya, BTN on-nya itu diklik, add event listener, klik, maka mengerjakan ini. F1 klik to play stop sound 2. Mana ini perintahnya atau fungsinya? Ada di bawah ini. Nama fungsi ini itu harus sama dengan fungsinya di bawah ini. Oke. Perintahnya adalah menjalankan my music play. Jadi musiknya di play. 0 ini adalah awalnya. 9.900 sekian ini adalah berapa kali dia di repeat atau diulang. Volume suara ini adalah untuk mengatur ketinggian suara atau besar kecilnya suara. Sebelum kalian menggunakan ini harus dideklarasikan dulu di atas. var musik. Nah, ini yang membedakan kalian dengan yang kemarin, tahun kemarin. Tahun kemarin ini adalah pure memang skripnya ngetik semuanya. Ini kalian nanti boleh copy paste. Ya, saya bilang boleh copy paste, yang penting tahu. var itu adalah untuk membuat variabel baru. My music ini adalah saya yang buat sendiri namanya. Kalian boleh ganti Pak, silakan. Yang penting nanti kalau mau memanggil my music ini yang diganti, ini harus juga diganti. Oke, my music ini adalah untuk menampung. Jadi var itu adalah membuat sebuah tampungan. Jadi kalau mau membuat sebuah tampungan di Adobe Animate itu adalah menggunakan variabel tampungan sementara. Nama tampungannya, nama tongnya itu saya kasih my music. Tong yang saya kasih nama my music ini itu saya kasih new musik baru. Musik baru ini dari mana? Ini. Jadi musik yang sudah saya audio yang sudah saya buat kelas tadi, saya tampung dulu untuk bisa nanti digunakan di script. Saya tampung di variabel namanya my music. Alurnya seperti itu. Setelah ditampung, saya mengatur volumenya. Caranya sama. Saya buat tampungan dulu, buat aturan untuk suara. Saya namai volume suara. Jadi var itu variabel. Perintah bahasa Indonesianya buat tempat penyimpanan. Nama tempat penyimpanannya adalah volume suara. Terus isinya volume suara itu, tempat penyimpanan volume suara itu dikasih apa? New sound transform. Dibuat atau dikasih isinya adalah untuk mengatur soundnya. 0,8 itu adalah besar suaranya, maksimal adalah 1 ya. Kalau 1 berarti volumenya
full 100%. Kalau kalian ingin lirih di audionya, berarti kalian tinggal menyesuaikan. Oh, ini terlalu keras, Pak. Berarti saya kasih di bawahnya 0,5. Kalian coba lagi, masih terlalu keras, turunkan lagi. Disesuaikan sama keinginan kalian. Kenapa? Backsound itu terlalu keras juga tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena dia mengganggu pada saat melihat materi yang ada di dalamnya. Terlalu lirih pun tidak terlalu bisa didengar. Sama aja nanti. Jadi beda musik, beda kualitas suaranya. Nanti disesuaikan. Oke. Setelah ini dibuat tempat penampungannya, maka baru digunakan ini, My Music. Jadi saya memanggil ini tempat penampungan tadi yang sudah ada musiknya, isinya adalah musik baru tadi. Saya suruh untuk play, mengaktifkannya mulai dari 0, kemudian diulang sebanyak 9.000 sekian. Jadi kalau musiknya udah selesai, dia kembali lagi ke awal. Jadi kalau materi kalian panjang, musiknya durasinya cuma 5 menit, padahal bacanya itu bisa sampai 15 menit penggunaannya, dia akan mengulang terus sampai dia di stop. Kalau sudah di stop kok diklik play lagi, dia akan mulai dari awal terus seperti itu. Koma, kemudian ada volume suara, berarti pengaturan untuk membunyikan audionya itu diatur di 0,8. Oke. Setelah suaranya itu bunyi, kemudian next frame. Next frame itu berarti pindah ke frame selanjutnya. Frame 1 adalah berupa icon tadi. Ini. Kalau next frame berarti pindah ke frame 2. Frame 2 itu adalah muncul ini. Jadi posisinya jika suaranya sudah bunyi, frame-nya pindah ke frame 2 atau frame untuk menghentikan audionya. Oke, kita coba dulu. Mudah-mudahan langsung bisa. Biar untuk membedakannya saya buat dulu untuk animasi dari ini. Saya bedakan di insert keyframe, mungkin hanya ukurannya saja, terlalu besar ya. Oke, kemudian saya copy, coba saya paste frame. Copy frame, saya paste di sini. Oke. Kalau posisinya mouse ada di atas besar, kalau sudah diklik kembali kecil. Oke, biar tahu nanti ada perbedaannya enggak. Oke, saya kembali lagi simbol audio. Ini frame 1. Saya perlihatkan lagi untuk actionnya. Frame 1. Jika button on atau ini diklik, perintahnya adalah klik F1 sound 2. Perintahnya adalah ini fungsinya. Perintahnya menjalankan My Music play. Kemudian next frame. Next frame ini kalian boleh ganti. Ganti apa? Misalkan kalian tidak familiar dengan next frame, go to end stop. Boleh, silakan. Go to end stop berarti ke frame 2. Sama, Pak? Sama. Ya, kalau next frame itu dia akan secara otomatis, kalau tidak ada script berhenti ya dia berhenti, lanjut. Tapi kalau ada script stopnya berarti dia berhenti di situ. Tapi kalau go to end stop berarti dia akan pindah ke frame yang dituju dan harus berhenti. Go to end play sama, dia pindah ke situ dan dia akan menjalankan animasi yang ada di situ. Oke. Kita coba dulu apakah jalan scriptnya atau ada yang masih error. Saya coba di Ctrl Enter. Oke. Kenapa ini bisa jalan seperti ini? Karena saya belum menghentikannya dulu. Oke. Saya harus stop dulu ada di sini. Stop. Saya coba jalankan. Oke, dia berhenti. Saya coba klik. Oke, jalan. Posisinya pindah. Kedengaran enggak ya? Agak kedengaran ya? Soalnya laptopnya enggak pakai. Iya. Oke, karena posisinya ya ada di laptop saya suaranya.
Oke, karena ini belum ada skripnya berarti belum bisa jalan. Oke, saya stop dulu aja. Oke, jadi sudah jalan untuk membunyikannya. Sekarang kalau mau menghentikannya lebih mudah lagi karena dia sudah pindah. Berarti kan karena dia sudah pindah berarti saya tinggal masuk ke frame 2, tinggal masukkan perintahnya. Sama, tinggal diklik. Oh ya, saya lupa. Sama di sini. Kalian harus kasih dulu instant name-nya. BTN off. Ya, tadi on, sekarang off. Ya. Kalau sudah kalian klik, pilih kode. Beda dengan ini, kalian langsung pilih aja di stop all sound. Ya. Kalian klik aja. Tidak ada perintah yang lain, Pak? Tidak ada. Ya. Ini enaknya generasi kalian. Ini dulu saya suruh untuk ngetik. Ya. Tidak boleh ada klik itu, tidak ada itu. Ya, karena kalian lebih pinter ya, diklik aja tidak apa-apa. Oke. Logikanya tadi setelah semuanya berhenti musiknya, berarti dia harus dipindah ke frame 1 atau frame yang ada tombol untuk membunyikan suara. Kalau tidak dipindah, ya udah nanti pilihannya cuma disilang itu saja. Makanya saya pindah. Berarti kalau saya pindah, saya pakai go to and stop, posisinya di frame 1. Saya tutup. Oke, saya ulangi lagi. Jadi tinggal kalian pilih kodenya, klik dulu ini, kemudian pilih kode snap, kemudian pilih click to stop and all. Kemudian kalau kalian klik lagi nanti ya tumpukan lagi. Jadi ngekliknya 1 dulu, diklik, dicoba, dicek. Maksudnya seperti ini. Kalau kalian coba lagi, Luning Dimo kok tidak ada, kalian pilih lagi. Ini dia akan membuat skrip lagi nanti. Nah, buat skrip lagi. Tumpukan nanti malah error. Ya, makanya dicek dulu. Kalau sudah pernah buat berarti dicek dulu. Ini dia post. Ya. Jadi ada di sini. Ada di simbol audio, posisinya ada di frame 2. Sound mixernya atau semua sound yang hidup, mixer itu berarti kumpulannya, disuruh untuk berhenti. Kemudian setelah musiknya berhenti, suruh pindah ke frame 1. Logikanya seperti itu. Oke, sekarang saya coba jalankan. Ctrl Enter. Oke, ada di sini, saya klik. Dia jalan, pindah. Oh ya, saya belum itu ya tadi, belum kasih efek di sini. Kalau saya klik harusnya dia berhenti, pindah ke frame 1. Oke. Bisa dipahami? Jadi alurnya nanti kalian membuatnya dari play dulu, setelah play selesai baru stop. Oke. Jadi kalau diklik posisi seperti ini, hidup. Ini akan aktif terus selama tidak diklik stop, dia akan play terus. Selesai pun dia akan mengulang lagi. Oke, saya lanjutkan. Saya runtutkan lagi urutannya ya dari awal. Sebenarnya ada tiga yang dipersiapkan untuk backsound. Ya, nanti saya lanjutkan untuk perpindahannya di frame bagaimana. Jadi backsound itu dibutuhkan untuk PNG-nya atau ikonnya untuk menghidupkan, mematikan, kemudian musiknya. Persiapkan ketiga ini. Yang pertama, kalian masukkan dulu. Jadi posisinya itu ada di scene awal, ya. Ini adalah tampilan awal. Di tampilan untuk aplikasi kalian nanti, interface-nya itu ini, interface utama ini namanya. Oke, di interface utama ini kalau menggunakan backsound yang sifatnya nanti bisa kalian copy paste atau bisa digunakan di frame yang lainnya, itu nanti kalian harus menggunakan yang namanya Movie Maker. Berarti kalian masukkan tadi gambarnya, yang pertama ya, yang pertama kalian buat ini menjadi Movie Maker, bukan button. Jadi Movie Maker itu istilahnya di dalam frame itu, di dalam icon itu menjadi frame lagi di dalamnya. Di leboknona itu ada framenya lagi. Oke, caranya klik kanan. Tadi sudah di convert to symbol. Pilihnya adalah posisinya Movie Maker. Movie Clip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah menjadi Movie Clip,
Di movie clip ini karena dia namanya sudah jelas movie, berarti dia di dalamnya itu bisa dibuat scene by scene-nya, frame by frame-nya ada di dalamnya. Caranya ini scene 1 berarti awal, tampilan awal kalian, interface kalian. Kalian mau mengedit movie-nya, movie clip untuk audionya, berarti kalian double klik movie clip yang ada di sini. Klik. Perhatikan, dari scene 1 dia masuk ke simbol audio. Ya, jadi ini di dalamnya, di dalam movie clip tadi itu. Di dalam movie clip itu ada frame-nya, persis kayak yang tadi di awal. Bedanya apa? Kalau movie clip itu nanti bisa dicomot, dipindah yang lainnya, ya sama, plek. Seperti itu. Kalau kalian convert menjadi GIF ya persis kayak itu. Jadi dia bisa berinteraksi diri sendiri di movie clip itu. Oke. Setelah ada di movie clip, masuk ke sini, frame satunya adalah untuk menghidupkan. Kalian buat seperti biasa. Simbol, kemudian pilih button. Perhatikan di sini button. Setelah dibuat buttonnya, kalian kasih instant name-nya. BTN on. Boleh diganti yang lain, Pak. Hidup. Silahkan. Udah apa-apa, yang penting inget gitu namanya. Kuncinya satu, yang penting inget mau dipakai di mana. Karena instant name ini nanti akan digunakan atau dipanggil pada saat ada di script. Ya. Oke. Setelah ini kalian desain yang kedua dulu saja. Ya, yang off. Dimasukkan ke sini. Kemudian kalian convert to symbol menjadi button. Kasih nama BTN off, diganti lagi mati, silahkan, tidak apa-apa, sama itu nama button. Oke, setelah frame 1 untuk hidup, frame 2 untuk mematikan audionya sudah selesai. Langkah selanjutnya sebaiknya audionya dulu, jangan script dulu, saya lupa tadi. Audionya kalian masukkan. Yang sudah kalian download ada dua versi, bisa MP3, bisa audionya yang netral. Pakai WAV ya, Windows Audio Video itu yang full mentok netral, itu bisa dipakai semuanya. Kalau sudah kalian upload ke sini, bisa kalian pakai file import to library atau kalian langsung tarik dari explore ke animate posisi library. Jangan ke sini ya, kalau ke sini nanti dia akan muncul di frame semuanya. Audionya bisa hidup terus nanti. Oke, masukkan di library. Kalau sudah masuk di library, kalian atur untuk kelasnya. Caranya klik kanan properties, pilih action script, centang tadi export for action scriptnya. Kelasnya yang namanya tadi panjang karena sesuai dengan nama audionya, kalian ganti thread, delete, kasih nama. Kalau saya di musik baru, kalian kasih musik dok, monggo. Audio monggo. Suara renggang-renggang silahkan, tidak apa-apa ya, tidak masalah. Kalau sudah kalian oke ya. Oke, karena tadi saya sudah aktifkan berarti tidak usah. Untuk mengecek berarti posisinya linknya kalian lihat. Oh, udah ada musik baru berarti aktif dia. Kelasnya sudah terbuat maksudnya. Kalau sudah baru masuk ke script. Script pertama ini, klik. Kalian pilih kode snap, pilih action, audio, kemudian pilih click to play or stop sound. Kalau sudah diklik, dia akan aktif di sini. Oke, saya langsung aja klik lagi, tidak apa-apa. Nah, dia akan buat lagi di atasnya, saya hapus. Jadi kalau sudah diklik, tampilannya seperti ini. Button on ada di sini. Karena saya menggunakan script yang beda, ya script ini itu. Jika tombol diklik pertama, dia akan menghidupkan. Kalau posisi sudah hidup, diklik lagi, itu nanti akan mati audionya. Jadi cuma butuh satu. Tapi gambarnya itu nanti tidak berbeda. Ya, saya sudah otak-atik agak kesulitan. Dan suara ini kalau nanti posisinya tidak dari internet, dari lokal nanti harus menyertakannya. Kalau dari internet atau ngelink langsung ke audio dari internet, nanti posisi aplikasinya pada saat digunakan di handphone kalian, bukan di animate ya, harus ada internetnya. Kalau tidak ada, tidak bisa muncul suaranya, bisa berkemungkinan error. Makanya
Saya hanya gunakan perintahnya saja. Ya, saya hapus. Perintahnya yang ada di dalamnya juga saya hapus. Ini harusnya perintah jika posisi play hidupkan ini, jika posisinya tidak play atau sudah hidup berarti disuruh berhenti. Udah itu aja perintah. Oke, perintahnya saya hapus. Nah, di perintahnya cuma persis kayak yang klik gitu loh, yang button. Perintahnya kan seperti ini. Cuma bedanya kalau pindah frame, perintahnya adalah go to and stop gitu. Kalau ini perintahnya adalah untuk membunyikan musik. Oke, saya hapus karena nama perintahnya double nanti tidak bisa malah. Oke, perhatikan. Sebelum ini kalian edit, kalian harus kasih stop dulu biar dia berhenti. Kalau udah dikasih stop kayak tadi, gerak terus dia ya, makanya dia harus diberhentikan di frame 1 dulu. Oke, setelah berhenti baru kalau ada perintah klik di button on itu berarti yang tadi itu. Perintahnya adalah ini. Jadi perintahnya itu ke F1 klik to play stop sound 2. Perintahnya ada di sini. Ini yang akan dijalankan 2 baris stop itu ya. 2 baris ini itu harus diawali dulu karena tadi itu musiknya baru dikasihkan kelas. Kelas itu berarti dikasih label dia. Oh, iki musik. Ya, ada labelnya. Orang ini dikasih ID card. ID cardnya oh ini pemusik. Tapi pemusik ini kalau mau dijalankan ke dalam skrip, dia harus ada penampungnya dulu. Makanya dibuat tampungannya dulu. Musik ini harus ditampung dulu. Tampungannya apa? Saya buat tampungannya var. Var itu adalah singkatan dari variabel. Variabel itu adalah tempat penyimpanan sementara. Makanya saya ibaratkan tadi tong ya. Tong ini saya kasih namanya adalah my music. Nama ini juga terserah kalian. Dogai my music, ame dogai musik, dan yang lainnya monggo. Yang penting nanti kalau dipanggil harus sama sesuai. Tempat penyimpanan yang saya kasih nama my music ini sama dengan itu berarti diisi ya. Sama dengan itu perintahnya adalah diisi. Tong yang tadi saya sudah buat namanya my music itu saya isi apa? Saya isi dengan musik baru, kelas musik baru ini. Musik baru itu berarti musik audio background tadi. New musik baru berarti audio background tadi saya buat baru, saya tampung di tong yang namanya my music. Paham ya? Oke, kalau sudah ditaruh di sini audionya, maka selanjutnya adalah untuk mengatur suaranya. Pak, misalkan tidak usah diatur suaranya bisa? Bisa. Tapi suaranya langsung besar ya. Full 100%. Bisa dikurangi lewat itu, Pak. Panel yang ini, Pak. Kalau di handphone berarti pakai suara yang ada di bisa, tidak masalah. Tapi mosok setiap itu tidak otomatis, tan aneh itu. Ya, makanya diatur suaranya karena sifatnya background. Background itu berarti harus lirih. Dia menyertai untuk membaca yang lainnya atau membuka set by set, frame by frame yang lainnya, makanya agak lirih. Saya kasih 0,8. Contohnya, kalau masih kebesaran diturunkan lagi. Kalian coba dulu. Oh ini udah pas. Oke, udah cukup. Caranya sama. Saya buat penampungan variabel namanya adalah volume suara. Kemudian saya masukkan perintah di sound transform. Persis seperti ini nanti kalian tulisnya. Oke, sound transform ini kalau warnanya tidak berubah seperti ini berarti belum aktif. Kalau hitam dan biru berarti dia belum sesuai. Oke, 0,8 adalah kekuatan suaranya, maksimal 1. Jadi kalau kalian mau lirih di 0, berapa? Titik ini bukan koma cuma bacanya tetap koma ya. Kemudian kalau sudah selesai, kalian perintahkan untuk dijalankan atau dihidupkan. My music, ya, tampungan my music tadi yang sudah ada musiknya, musik background. Titik, ya, perintah di tong tadi diperintahkan untuk di play. Play untuk menjalankan musiknya. Di play itu ada perintahnya lagi, ya. Misalkan seperti ini, bisa Pak? Bisa sekali. Tapi cuma 1 kali tok. Ya. Di perintah play itu ada kurungnya, kok kurungnya ada diisi, itu bisa hidup juga. Cuma defaultnya adalah dia di play 1 kali. Volume suaranya full.
ya. Tapi kalau kalian isi 0 sampai 9000 sekian itu maksimal di situ, berarti dia akan di repeat atau diulang selama tidak ada perintah berhenti, akan diulang sebanyak 9999 kali. Iku nak 5 menit kali iku wis nyanyi blenger, aplikasi ini tetap udah cukup itu ya. Oke, kemudian diatur volume suaranya. Setelah musiknya hidup, karena perintah selanjutnya adalah untuk mematikan karena sudah hidup, maka frame-nya diganti frame 2. Frame 2 itu adalah tampilan icon yang sifatnya silang untuk mematikan. Paham ya alurnya ya? Oke, saya runtut 1. Oke, perintahnya cuma sampai sini. Setelah dia tampil kedua, berarti logikanya dia akan tampil di frame 2. Ada di sini di frame 2. Oke, di frame 2. Nah, ini. Scriptnya di frame 2. Nah, sama kayak tadi, kalian tinggal pilih snap ya. Kalian tinggal klik saja sebenarnya, kemudian kode snap kalian pilih yang stop all. Oke, perintahnya seperti ini. Awalnya seperti ini. Dimulai. Ini adalah perintah hanya untuk berhenti. Tapi kalau dia tidak diperintahkan untuk kembali ke frame 1, maka dia akan tampil di frame 2 itu terus. Padahal setelah dia berhenti, dia harus bisa dibunyikan lagi. Kalau mau dibunyikan lagi berarti dia harus dipindah ke frame 1. Maka diperintahkan go to and stop ke frame 1 setelah musiknya diberhentikan ya. Jangan lupa dihapus kalau kalian klik beberapa kali ya. Perintahnya ada di button off. Oke, seperti itu. Bisa dipahami ya? Kalau nanti belum paham tentang alurnya atau ada yang lupa, bisa di play. Kayaknya ini audionya recordnya sudah jalan setengah jam, padahal tadi 15 menit saya jelaskan cukup harusnya. Oke, itu nanti coba dipraktekkan. Oh ya, saya lupa. Untuk sound ini harusnya kalian itu dipermudah. Dipermudah itu seperti apa? Saya tadi sudah bilang kalau misalkan desain kalian itu audionya jadi satu tempatnya, ya, tidak berubah. Misalkan saya taruh di kiri lah, misalkan saya taruh di kiri sini, misalkan biar tidak mengganggu. Ya. Saya taruh di kiri ini. Dari keseluruhan desain interface kalian, mulai awal itu berarti misalkan mulai masuk, berarti mulai setelah masuk sampai akhir di kuis itu audio backsoundnya ada di sini, itu lebih enak. Caranya bagaimana? Kalian buat layar aja sendiri di sini. Layarnya berarti ada di atas. Maksudnya bagaimana? Saya contohkan di sini. Audio backsound misalkan. Layarnya saya kasih nama audio backsound, audio BS. Oke, oh sorry, tidak boleh ada spasi. Oh, udah otomatis ya. Oke, audio backsound. Misalkan ya, misalkan saya buat frame lagi di sini. Kok frame sih? Saya buat layar baru. Sorry mouse-nya kok. Saya buat new layer. Audionya saya kasih atas, saya kasih background misalkan. BG gitu jadi. Background misalkan ini frame pertama. Ada enggak ya? DMI misalkan saya kasih background ini deh. Oke, misalkan saya kasih background ini. Oke, kemudian yang kedua misalkan backgroundnya sebulan keyframe, saya kasih background yang ini. Oke, misalkan seperti ini untuk membedakan saja biar kalian tahu. Tapi posisinya audionya itu ada di sini semuanya. Makanya seperti ini kalian tinggal seperti ini. Berarti samakan aja. Oke, bentar. Jadi untuk frame 2 dan frame selanjutnya kalian tinggal masuk ke frame 1 pada posisi layar audio backsound, kalian tinggal kasih insert frame.
secara otomatis frame kedua itu akan sama. Frame 1 dan 2 itu akan sama. Bukan di copy paste ya. Kalau copy paste itu susahnya nanti satu. Pada saat di frame 1 misalkan kamu sudah play, tapi movie clip untuk audio soundnya kalian copy di frame kelima, misalkan di materi itu kalian paste di situ. Kalian play lagi, itu dia akan ada dua musik nanti. Paham ya? Oke, saya contohkan aja. Ini adalah sama. Oke, tidak bisa dicontohkan ini. Nah, ini error. Oke, saya contohkan lagi. Misalkan seperti ini. Saya kasih script action. Saya berhentikan dulu. Stop. Oke. Jadi dia di stop. Kemudian ada tombol lah di sini. Saya buat tombol lah. Tombol. Saya buat tombol. Oke, di sini saya convert button 1, saya taruh sini. Stand name, lanjut. Misalkan ini hanya misalkan. Lanjut. Dan ini kalau saya klik itu adalah navigation next frame. Oke, dia next frame. Oke, next frame. Oke, coba saya jalankan. Oke, jalan dia. Kalau saya play di sini, saya mainkan lanjut, dia akan tetap lanjut dan posisinya di sini perintahnya sama. Saya bisa berhentikan di posisi sini. Tapi kalau kalian menggunakan copy paste, ya, kalian menggunakan copy paste karena sifatnya ada movie clip, dia bisa berdiri sendiri. Ini beda, ya. Saya delete dulu yang satu ini, remove frame, ya. Jadi hanya di frame 1. Frame kedua saya insert blank frame. Tapi saya copy di sini. Saya copy, ya, saya klik kanan saja biar kelihatan. Saya paste di sini. Oh sorry kok di backsoundnya ya. Keliru. Yang saya remove malah kok insert sih. Saya remove frame. Sorry, tadi yang saya hapus itu actionnya. Berarti kan ini audio backsoundnya ada di awal. Saya copy. Frame kedua ini saya blank frame. Saya taruh di bawah misalkan. Saya taruh di bawah sini. Sekarang bedanya perhatikan. Yang awal saya bunyikan. Saya next. Duh, siapa lagi? Di luar Nurul ya. Harusnya dia itu bisa berdiri sendiri. Kalau seperti ini ada di Adobe Animate 2003, enak kalian berarti bisa copy paste. Tapi bisa berkemungkinan tadi double play, ya. Dia bisa aktif semuanya. Oh iya, karena dia copy paste, bukan diambil dari library. Ya, kalau copy paste enak berarti. Oke, itu aman masih berarti kalau kalian copy paste. Jadi kalau kalian desainnya itu berbeda tempat, bisa aman. Tapi kalau kalian ambil dari library yang masih utuh, kemungkinan bisa double play. Oke. Udah? Itu nanti silakan kalian terapkan di desain kalian. Kalau ada kesulitan coba kalian flashback lagi di audio ini. Saya nanti share linknya lewat Moodle, tapi saya upload dari YouTube. Gitu ya.